sehingga kita bisa maksimalkan untuk ukuran lubangnya mendekati yang standar atau ketentuan pembuatan lubang, yaitu ukuran 30 kali 30 kali 30. Ya, dalam rangka apa? Kita membuat lubang tanam itu kita untuk menyiapkan tempat tumbuh bagi anakan baru yang nanti akan kita tanam. Harapannya kan tanamannya nanti tumbuh toh? Tumbuh dan hidup toh? Iya. Tidak hanya kita tanam dan mati toh? Iya, Pak. Iya. Oke, nanti mungkin teman-teman yang tadi belum menyelesaikan nanti bisa dilanjutkan lagi sebelum penanaman sore nanti. Terus tadi kita untuk tanam teman-teman yang di sini untuk tiga baris kopi sudah kita lihat, ini ada ajarnya, sudah kita lihat kalau dari susunan ajarnya lumayan rapi ya, sudah membentuk larikan. Dan ini ada tanda-tanda, ada yang pakai pita, ada yang tidak pakai pita ya. Jadi kalau yang pakai pita berarti nanti mungkin yang tidak pakai pita nanti tanaman kopi ya Pak Gun ya. Kopi ya. Nanti tanaman kopi sambil dicek kalau yang ada belum ada ajarnya tapi belum ada lubangnya, nanti bisa kayaknya di bawah itu ada itu. Yang ada pita tapi belum dibuat ya. Belum ada lubangnya itu. Nah, nanti yang ada pitanya itu nanti untuk buah non kopi ya. Bisa alpukat, bisa mangga, atau bisa juga sengon yang di tengah-tengah. Nanti untuk kedepannya pelindung dari tanaman kopi sendiri. Nah, kemudian yang terakhir tadi, sebagian besar ya sudah berpartisipasi untuk menyelesaikan kita membuat meratakan lagi bidang olahnya ini ya, dengan kita melakukan pembuatan teras. Kalau tadi sebelum pembuatan teras seperti yang di mama siapa ini, itu tadi di sini adalah aliran air. Jadi kalau aliran air hujan turun itu air terbuang ke bawah sambil membawa terjadi erosi tanah. Nah, untuk mengendalikannya tadi kita buat kita bangun diratakan lagi terasnya, sehingga yang tadinya sini ada aliran air ini kan udah nggak kelihatan lagi nih ya, udah ketutup ya. Nah, tadi dengan manfaatkan sisa-sisa kayu yang agak besar kita susun, kemudian ditambah dengan seresah atau cabutan-cabutan ini tadi, tanaman-tanaman rumput liar, kemudian di atasnya kita tutup lagi dengan tanah, sehingga harapannya kalau nanti terjadi ada turun hujan lagi, air itu sudah tidak langsung keluar tapi dia akan tertahan di dalam lorong ini ya, lorong ini, sehingga nanti harapannya tidak paling tidak erosi yang ke bawah itu menjadi lebih sedikit atau minimal gitu ya, tidak terjadi pemindahan material dari atas ke bawah secara berlebihan. Ya, harapannya sih dalam bertani kita tetap memperhatikan aspek konservasi tanah ya, demi keselamatan kita juga, dan juga untuk kita dalam berbudidaya tanaman. Terus Pak Gun, ada yang mau ditambahkan terkait tiga kegiatan utama kita tadi yang sudah kita lakukan bersama? Iya, mungkin saya kita melihat dari sisi yang lain. Ini kan menarik ya. Ini kebunnya Pak Safer, itu luasnya kan mungkin 4 kalinya ini ya, perkiraan. Ini 1/4, tengahnya masih ada, ini belum dibuka, ke atas masih ada, ke atas masih ada. Nah, kemarin tadi saya tanya juga, kenapa dikelola seperti ini? Ternyata kan ini model sebenarnya masih meneruskan cara-cara nenek moyang kita berladang berpindah. Iya tidak? Iya. Kalau saya ternyata bahwa ini digarap seperti ini sekarang, dibuka, ditanam sayur-sayuran, mungkin kemarin tomat, sekarang ini. Nah, mungkin setahun 2 tahun lagi pindah ke sini, dibuka ya, ditebas, terus dibakar, subur tanahnya, tanam lagi seperti ini. Begitu ini dilepas lagi kan? Besok setelah selesai pindah ke atas lagi. Setelah selesai pindah lagi, balik lagi ke sini lagi. Ya seperti ya rasanya ya. Kalau membaca tadi sekilas dari Pak Sarah seperti itu. Nah, agroforestry itu sebenarnya mau mencoba merubah itu. Jadi bukan lagi berpindah begitu. Kita pelan-pelan bahkan menjadikan semua ini dikelola bersama-sama, berkelanjutan ya, artinya kebun ini tidak hanya berhenti setahun 2 tahun, habis itu pindah, artinya dia berhenti, stop, tidak, berkelanjutan artinya ini
dibuka baru sekarang, terus ini tetap terus menjadi sumber hasil bagi Pak Safer dan keluarga. Besok akhirnya semuanya akan menjadi terus dengan catatan tadi kita menggunakan pendekatan agroforestry. Artinya apa? Kalau sekarang ini dominan tanaman semusimnya apa? Wortel, kemudian ada apa yang masih tomat, lombok, atau itu ada jahe, dan sebagainya. Terus kemudian tadi Pak Safer sepakat saya mau masukkan kopi, tanaman kebun lapis tengah, tanaman yang untuk hasil tahunan. Ada masuk buah, misalnya jeruk, ada mau apukat. Artinya apa? Ke depan kalau ini wortel sudah misalnya dipandang kurang sesuai, Pak Safer mungkin buka di sini. Tapi di sini kan masih ada kopi, masih ada bawang yang dirawat. Yang harapannya pas sudah pendek, karena ini sudah punya hasil lagi. Dan memang hasil ke depan itu di sini mungkin tidak akan bisa banyak untuk main wortel atau tanaman semusim, karena tanaman kopinya sudah rimbun, tanaman buahnya sudah besar. Tapi mungkin seperti nanti Pak Matias mungkin tinggal tunggu di rumah sambil ini tahu tadi pedagang apukat datang beli apukat, kopi tinggal hasil seperti itu. Jadi harapan itu memang agro itu memberikan pilihan untuk hasilnya itu bisa bervariasi, tidak tergantung pada tanaman semusim saja. Karena kalau Pak Safer masih mempertahankan cara seperti ini, maka mungkin Pak Safer itu akan berulang sampai mungkin berapa siklus. Akan tahun ini, tahun depan buka ini lagi, tahun berikutnya ini lagi, terus akan berputar seperti itu. Nah, dengan agro ini harapan kita nanti kita bisa memberikan pilihan hasil yang lain. Bahkan mungkin nanti ada saatnya mungkin kan memang resiko tanaman semusim itu hasilnya lebih cepat, lebih tinggi, tapi resiko juga besar ya. Kalau misalnya pas musim kemarau-nya mungkin meleset atau ada serangan hama, itu kan juga berisiko. Sedangkan tanaman perkebunan itu bisa memberikan pilihan atau resiko yang lebih rendah dibanding tanaman semusim. Nah, itu yang kita berikan salah satu manfaat atau kegunaan kita bermain tadi agroforestry seperti itu. Jadi saya rasa ini menjadi apa ya, mungkin tempat lain sudah banyak yang kemarin juga Pak Matias, kemudian Pak Herman ya juga, saya kemudian sudah mulai banyak ya mencampur antara semusim dengan tanaman kopi dan sebagainya. Tinggal mungkin saya rasa kemarin dari perencanaan banyak yang ingin menata secara lebih tertata lagi lah, kayak tadi misalnya ya tadi penataan atau kita membuat apa tergantung si pemiliknya. Jadi kayak ini ya, kita tidak bisa maksa Pak Safer ini mahoni di sini atau tidak, tapi sesuai dengan Pak Safer saya pengen kopi jarak 3-3, terus kemudian juga ada selingan tanaman buah misalnya, sesuai dengan ini. Karena tadi harapannya pingin nanti resikonya apa, bahwa tadi kalau Pak Safer sudah memutuskan kopi ada buah di situ, ada apokat, ada jeruk, maka Pak Safer sudah berpikir bahwa pada saatnya mungkin 4-5 tahun lagi tanah bawahnya akan gelap. Karena apokat pasti akan rimbun ya, berbuah rimbun. Jeruk juga sama. Tentu kesempatan untuk membuat tanaman-tanaman wortel itu sudah semakin berkurang. Tinggal dipilih tanaman yang kuat naungan, misalnya halia masih bisa, halia, talas masih agak mampu di bawah naungan, kunyit juga masih bisa. Nah itu nanti di situ bergerak lagi main tanaman semusimnya. Jadi harus terus ini, tidak bisa terus-terusan wortel, karena wortel butuh cahaya full misalnya. Jadi itu nanti akan bergerak seperti itu. Tapi nanti bayangan saya dengan sekarang ini dimulai seperti ini, kalau nanti ada kesempatan lagi, mungkin kalau di sini kan tiap hari, kalau kami mungkin siapa tahu nanti kami kesini lagi sana. Mudah-mudahan ini sudah tidak lagi terbuka, tapi sudah berbentuk kopi, ada buah, kemudian sudah menjadi lebih rimbun. Dan tadi di pinggir tadi Pak Safer juga tanaman kayu-kayuannya untuk batas kebun dan juga untuk menjaga fungsi lingkungan, menanam kayu-kayu mahoni untuk sebagai batas dan untuk mungkin kepentingan juga untuk suatu saat diambil kayunya misalnya seperti itu. Terus tadi ada sengon karena juga itu bagus untuk pelindung, boleh dimasukkan di dalam sini sebagai pelindung dengan jarak yang tertentu. Itu saya rasa mungkin sedikit dari global cerita ini agroforestry atau melaksanakan di kebun masing-masing. Jadi model ini salah satu model ala Pak Safer misalnya, dengan kita sama-sama sebagai ala model praktek. Di kebun yang lain silahkan nanti disesuaikan dengan kemarin perencanaan ada 4 kelompok ya, mungkin beda-beda.
model atau cara menata kebunnya. Silahkan, jenisnya juga beda-beda. Nah, itu saya rasa yang ingin saya sampaikan di dalam itu. Terus yang kedua mungkin ini tadi terkait dengan tinjauan awal kita dari persiapan. Ini tadi saya sempat minta ini kita tambah sedikit tadi kegiatan tidak menanam, tapi ini yang kita maksud teras-teras itu loh. Kemarin memang ini nampaknya teras dengan bulut jadi satu ya. Jadi ketinggian ini dibuat teras-teras sekaligus langsung dibuat buludan tanaman. Nah, hanya memang ini kalau kita lihat seperti ini, yang menjadi catatan pentingnya adalah dengan model teras yang seperti ini, maka nanti yang harus kita pakai adalah aliran airnya. Air akan lari kemana dan akan menghanyutkan tanah kita kemana. Kenapa tadi Pak Ilham mengatakan ini harus kita jaga, karena nampaknya dengan model lingkaran sabuk yang seperti ini, nampaknya air banyak lari ke sini. Sehingga kalau ada yang pernah mendengar ada SPA, saluran pembuangan air ya dalam kebun-kebun itu, ada satu mungkin biasanya di ujung, atau kalau ini hampir ujung ya, larinya air itu dibuang ke situ. Maka ini yang juga harus kita perhatikan untuk tanaman sendiri seperti ini. Ada teras, tetapi kita punya dua cara mengendalikan air yang terbuang dari kebun ini. Satu, mengendalikan terasnya. Dua, mengendalikan saluran pembuangannya. Kalau terasnya, ini contoh yang tadi kita buat sedikit. Teras yang kita buat itu harusnya sama. Ketinggian saya dengan ketinggian Bapak di situ, itu sama tingginya. Sehingga air itu begitu turun dari atas, tertahan agak lama di sini meresap ke tanah, baru sedikit meresap ke bawah, itu lewat aliran atau bahkan ke dalam tanah sebelum dia. Tapi kalau terlalu berlebihan baru dia masuk ke SPA ke bawah. Nah, kalau dengan teras yang di nomor 2, nomor 3, pasti air yang dari sana akan langsung turun ke bawah di sini, terus langsung ke bawah. Satu, memang ini yang kita harapkan teras sebenarnya aliran ini harusnya rata atau miringnya sedikit sekali untuk menuju ke SPA. Tapi terasnya ini ketinggiannya sama. Itu ciri teras yang mungkin tadi bilang ada bingkai A ya untuk membuat sama ya. Kita patok seperti itu, satu ketinggian baru kita buat terasnya. Terus yang kedua ini SPA ini, semua air yang masuk ke SPA itu bisa kita kendalikan dengan batu atau bambu atau kayu supaya airnya itu tanahnya tertahan pelan-pelan. Itu jatuh ke bawah sudah meresap dan tidak lagi menjadi aliran yang besar. Ini saya rasa mungkin kalau kita melihat ini teras yang kita bayangkan nanti kita mau tanam apapun di sini, soalnya dari tempatnya sudah rata. Itu mungkin ada yang mau gantian komentar, karena kalau dari kami terus rasanya lama-lama bosan juga kami berikan suara kami sendiri. Atau berbagi pengalaman. Atau bagi cerita siapa yang sudah, atau mungkin teras di Ibu Maria, mungkin karena beda yang agak jauh dari beda desa, mungkin di Ibu Maria di kebun-kebun rumahnya, apakah tanah semua atau ada batu di kebunnya? Terima kasih. Kalau memang di wilayah tempat kami berada kita seperti ini kekurangan kesuburan itu di sana itu ada yang campur dengan batu sebagian dan cara pembuatan teras itu seperti ini juga. Terus ininya kemiringan SPA-nya? Ditelepon Pak Hasan kayaknya tuh. Hasan pegang HP dulu. Oke, nggak apa. Tapi ada yang Oke, yang lain dulu mungkin. Oh, yang dari sini. Yang dari sini. Bapak yang dari Kalimantan. Yang pengalaman. Ada yang pernah main-main ke Malaysia, melihat kebun-kebun di sana? Dari Gilima. Pernah? Pengalaman kebun sawit. Oh, kebun sawit ya. Tapi sawit yang miring ada tidak? Yang lahannya miring? Ada. Dibuat teras juga? Dibuat teras. Gimana di sana? Model terasnya seperti apa? Model teras seperti ini juga, tapi mereka lebar besar supaya kebun bisa jalan, kena angkat itu buat. Pakai alat berat. Kemiringannya dengan ini? Lebih kurang macam ini, karena ini pun kurang lagi. Lebih miring lagi? Lebih miring. Tapi terasnya lebar ya? Iya, karena tanamannya sawit ya, yang ditanam sawit tanam di sini lari dia satu pohon langsung hilang.
Atau dia ini ya malam siang berkebun apa malam berkebun apa? Tadi ada yang gandul di Rakeroro kalau memang sudah buat teras seperti ini ya kami sudah siap untuk menanam dan merawat ya, menanam pohon dan lain-lain. Oke, terus ini tanaman-tanaman ininya, ini kan masih kelihatan kosong ya, kita baru masuk pohon. Kalau di sana sudah bagaimana? Apa pengaturan pohon-pohon dan tanaman yang lain itu? Apakah ditata seperti ini atau bagaimana? Ya, kalau di sana ada yang tata seperti ini sesuai dengan kemiringan tanah, sesuai dengan lokasi. Kalau memang lokasinya dataran rendah itu pasti kami seperti ini juga. Kalau yang dataran tinggi, kalau kami tidak bisa, pasti kami pakai dengan bambu atau apa. Oh, tanah supaya bisa Iya, datang. bertahan. Iya, mungkin seperti punya Pak Herman kemarin tuh ya, tanah yang kita lihat Iya. terakhir, yang kedua itu, Iya. kan bisa dibayangkan itu, kita mau turunnya setengah mati. Oke. Ya, terus ini tadi ada komentar tidak dengan model apa ya, model ala Pak Safir tadi. Pak Safir tadi ini kan modelnya seperti ini. Buah setiap sekitar 10 meter ya, buah atau sengon ya, dua itu. Baru kopinya 3 baris mengikuti lereng. Kira-kira ada yang mau komentar, apakah itu ada yang mau, wah ini kopinya kurang rapat atau kopi apa jaraknya terlalu lebar. Silahkan ada yang berkomentar untuk diskusi ya, untuk kita ya sama kemarin di kelas perencanaan itu. Ada yang mau komentar? Kata-kata pas lo ya. Itu besok kita tanyakan di RTL, karena besok ada materi RTL, kita mau tanya itu tubuhnya besok masih sedang mempraktekkan, sedang menunjukkan. Untuk saat ini 3 tahun sudah kelihatan beda belum kebunnya Dengan tetangga yang lain. apa yang memperlihatkan apa spesialis atau yang sudah coba mau di ini ide atau dari Jarak-jarak begini. artinya ada pengaturan ya. Terus yang kedua Terus di lahan khusus